angin bertiup. Bergerak ke kiri, lalu ke kanan, naik lalu turun, ya. Tidak mantep gitu loh, tidak punya ketetapan gitu. Ombak itu. Akhirnya tidak pernah sampai tujuan kalau nggak pernah ada ketetapan. Lihat di ayat 7 dan 8 Bapak Ibu Saudara. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bisa lihat sampai titik-titik ini. Kata mendua hati dari bahasa aslinya itu akan muncul satu arti yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi kata yang Yakobus pakai ini cuma dipakai 2 kali. Saking jarangnya dan saking mau spesifiknya dia. Kata mendua hati di sini. Dari para ahli bahasa bahkan diyakinkan Yakobus itu buat sendiri kata ini. Kemungkinan besar. Karena dua-duanya dipakai 2 kali di Perjanjian Baru dan cuma di Yakobus doang. Itu dari pecahan 2 kata, pecahan, penggabungan dari 2 kata teman-teman. Dia dari di dan she. Artinya secara mudah adalah punya kehendak yang ganda. Makanya tadi aku bilang bukan 2 hal bertentangan, tapi duanya mereka sama-sama suka. Dia orang itu sama-sama suka 2 hal ini. Berjiwa 2. Bukan sekedar keraguan yang sesaat. Ini adalah kondisi yang dipertahankan oleh seseorang secara sadar untuk memiliki 2 agenda yang bertentangan. 2 ini sih bertentangan, tapi dirinya nggak bertentangan terhadap 2 ini. Gitu. 2 loyalitas yang tidak bisa disatukan, tapi dia tetap pengen punya dua-duanya. 2 jiwa yang menarik ke arah berlawanan, tapi tetap dipegang oleh mereka. Ini adalah perang saudara yang berjalan di dalam diri seseorang, di dalam kepercayaan seseorang, dan bahkan di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan yang terus-menerus bertempur antara satu dengan yang lain, tapi di dalam diri kita, karena kita masih senang sama dua-duanya. Dan Yakobus mengatakan dengan sangat tegas, orang seperti ini jangan mengira akan nerima apapun. Dan waktu dia ngomongin tentang konteks menerima apapun, ini bicara tentang hikmat Bapak Ibu Saudara. Hikmat untuk bertahan di dalam tekanan jadi orang benar ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberinya dengan murah hati. Tapi kondisi hati yang terbagi sendiri menutupi saluran dari apa yang kita bisa terima dari Tuhan. Catat hal ini, Yakobus tidak berkata Tuhan akan menghukum orang yang bimbang. Dan tidak memberi hikmat. Dia berkata kondisi bimbang secara struktural tidak compatible sama berkat yang Tuhan mau kasih gitu maksudnya. Kayak kamu mau ngecas HP pakai Type-C tapi HP-mu iPhone gitu loh. Yang belum Type-C. Cuma bukan karena kamu nggak mau ngasih charger, cuma nggak masuk aja gitu. Nggak cocok, nggak compatible. Siapa di sini tahu apa itu radio analog? Radio analog ada yang tahu? Jadul. Ya yang mudah-mudahan yang mana sih? Yang harus hey selamat pagi, bergeser lagi gitu. Ya harus geser ya. Mungkin suatu saat aku pengen beli yang analog kayak gitu. Yang dulu banget harus benar-benar harus pelan-pelan gitu. Ya seperti radio ini yang frekuensinya terus bisa berubah asal saja diputar ke kanan dan ke kiri. Gitu. Dia akan nangkep sinyal yang jelas, tapi kalau pas, itu namanya compatible. Kalau pas di posisinya untuk nerima. Bukan berarti radio itu nggak bisa nerima sinyal, tapi harus posisinya pas. Problem ini terjadi bukan karena saluran radionya tidak memancarkan, cuma radio kita nggak pas untuk nerimanya. Itulah kondisi yang Yakobus coba omongkan. Nggak fokus, alat penangkapnya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan hal ini. Dalam kehidupan orang percaya,
karena tekanan dan kesengsaraan akan ada kebimbangan. Dan hikmat Tuhan kita perlukan untuk kita keluar dari kebimbangan itu, untuk nggak bimbang lagi. Tapi kalau kita memintanya dengan kebimbangan, kita tidak akan menerima hikmat yang membuat kita keluar dari kebimbangan. Itulah kenapa saya sebutnya lingkaran hari ini. Bisa mengerti? Muter-muter aja itu. Kita butuh hikmat untuk bertahan. Waktu minta hikmat, kalau kita bimbang, kita nggak bisa bertahan dan tetap bimbang. Wow. Nah, dari sini udah kelihatan kebimbangan menjadi hal yang penting untuk kita harus perhatikan. Pertanyaan adalah dari mana datangnya kebimbangan ini? Ya, kita lihat Matius 6, Bapak Ibu Saudara. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada si Mamon. Sesuatu yang harus disadari, kebimbangan dan keraguan itu adalah gejala, Bapak Ibu Saudara. Bukan penyebab utama, bukan penyakit utamanya dari keadaan mendua hati ini. Kayak demam. Demam itu bukan penyakitnya, itu gejalanya. Ada hal lebih dalam di dalamnya yang terjadi. Penyebab yang lebih dalam dari keadaan hati yang memiliki dua tuan ini. Keadaan hati yang memiliki dua pusat loyalitas. Jadi dia tuh loyal kedua-duanya, kepada dua-duanya gitu. Yang aktif bersamaan barengan. Yesus nggak coba berkata sulit mengabdi kepada dua tuan. Dia berkata tidak mungkin. Dan ketika seorang mencoba melakukannya, itu tidak akan berhasil maksudnya gitu. Ini nggak akan membantumu, nggak akan punya hasilnya, nggak akan ada hasil dari proses kerja kedua perusahaan. Yang akan terjadi adalah ketidakstabilan yang terus menerus. Hari ini condong ke sana, ya kan, besok ke sini, persis seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh hal lain. Yaitu angin. Orang yang mendua hati bukan orang yang tidak percaya sama sekali, Bapak Ibu Saudara, tapi dia percaya kepada dua hal. Jadi itu yang perlu saya pastiin hari ini, kita paham hal itu. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia juga percaya kepada hikmat dan cara dunia ini. Dua keyakinan yang bertentangan hidup berdampingan di dalam dirinya. Mereka berdua tidak rukun, tapi tinggal bareng-bareng di satu kampung, gitu. Bisa paham? Tidak ada satupun yang diprioritaskan secara benar-benar tuntas karena dia harus bekerja untuk dua. Bahayanya adalah seorang seperti ini saat dia berdoa. Orang ini yang punya dua keyakinan, waktu dia berdoa, dua keyakinan itu juga ikut hadir bersama dia di hadapan Tuhan. Jadi tidak mantap doanya. Karena keduanya. Karena saat berdoa dengan iman kepada cara Tuhan bekerja, dan juga ada ide lain terlintas juga di pikiran dari cara yang lain tadi, yang bukan dari Tuhan untuk nyelesain. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4, bukan Yohanes. Yakobus 4.
Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ini Yakobus yang sama yang kita bicara di awal tadi. Yakobus yang sama yang sedang nulis untuk hikmat itu dibutuhkan untuk bertahan. Di sini dia berbicara tentang filia, katakan filia. Kasih yang loyalitas terhadap dunia. Dia menghubungkannya dengan diskapos atau mendua hati tadi. Di pasal 4 ini ayat 8 dikatakan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 8. Dua ayat ini saling menafsirkan antara satu yang sama yang lain, ayat 4 dan ayat 8. Dua ayat ini itu bicara tentang mendua hati terjadi karena adanya loyalitas terhadap dunia dan juga terhadap Tuhan di waktu yang bersamaan. Nah, kebimbangan terjadi karena kamu masih menghamba kepada dua tuan. Ini tadi. Ini adalah bentuk nyata kehidupan yang berdiri di persimpangan seperti gambar yang saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara ini. Ini bukan orang yang udah jalan ke jalan salah satunya. Dia enak berdiri di persimpangan itu. Ini bentuk yang nyata dari hal ini. Masalahnya adalah orang seperti ini adalah kondisi di mana dia akan bertahan karena persimpangan adalah tempat paling nyaman yang dia miliki karena dia nggak mau kehilangan dua-duanya. Dia nggak mau kehilangan akses ke jalan satunya, dia nggak mau kehilangan akses ke jalan satunya juga. Jadi dia tinggal di persimpangan aja, dia bertahan di situ, dia menikmati hidup di lampu merah. Nah, kenapa orang suka hidup di persimpangan? Kita ke Yeremia 6. Yeremia 6 ayat 16 dikatakan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala di mana jalan yang baik. Tempuhlah itu dan demikianlah jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nggak mau memilih. Tunjukkan jalan mana yang benar gitu. Tapi nggak mau milih. Nggak usah lah. Disinilah sesuatu yang harus jujur kita akui hari ini Bapak Ibu Saudara. Persimpangan itu sering sebenarnya malah terasa nyaman. Kenapa? Karena kita berdiri di persimpangan berarti kita belum harus sepenuhnya memilih salah satu. Belum harus sepenuhnya berkomitmen kepada salah satu. Itu orang suka. Mau dua-duanya dong kalau bisa. In A atau B? AB gimana? Ya. Kau masih bisa menikmati yang di sini sambil belum menutup pintu ke arah yang sana. Tidak ada resiko penuh. Nggak bisa kehilangan yang A, nggak bisa kehilangan yang B. Aku tetap punya akses keduanya. Ya. Orang yang ada di persimpangan sering sekali tidak merasa ada masalah besar. Dia masih ke gereja. Dia masih berdoa. Meskipun doanya kadang terasa tidak kemana-mana. Pernah ngerasa kayak gitu? Doaku kayaknya nggak nembus atap rumah ini kayaknya. Kok nggak dijawab gitu? Kayaknya kurang tinggi. Masih baca firman, tapi hidupnya stagnan. Tidak bertumbuh, ada kekeringan yang dia tidak mengerti itu asalnya dari mana. Dan masalah orang seperti ini bukan hanya bertahan di persimpangan karena terpaksa. Dia berdiri di persimpangan karena keputusan. Tidak mau kehilangan keduanya. Dia bahkan menikmati proses itu, posisi itu. Karena di persimpangan kan nggak harus milih. Aku di sini aja deh, gitu. Nggak usah kemana-mana. Tidak memilih
Rasa itu. Padahal Alkitab tidak pernah menyebutkan persimpangan sebagai tempat tinggal yang baik tuh. Ya kan? Perhatikan perintah Yeremia di sini. Berdiri di persimpangan, tanya kemana jalan yang benar. Nggak apa-apa kadang kita sampai di persimpangan, tapi tanya mana jalan yang benar, mana yang harus diikuti, dan ikutilah itu maksudnya. Bukan berdiri di persimpangan selamanya. Persimpangan adalah titik keputusan, bukan tempat tinggal. Amin. Bukan Tuhan memanggil kita untuk berhenti, untuk orientasi, doa di situ terus, milih langkah. Bukan hanya tinggal di tengah-tengah selamanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat tadi di Yakobus 1 ya, ayat 5 sampai 8 tadi, Yakobus juga katakan, jika kamu menghadapi ujian, kamu butuh hikmat untuk bertahan di jalan Tuhan. Mintalah ke Tuhan. Tuhan pasti memberi. Karena hikmat itu tersedia. Tapi ada syaratnya, mintalah dengan iman. Tidak bimbang, tidak mendua hati. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa seseorang bimbang saat berdoa meminta hikmat? Karena hatinya masih terbagi. Satu bagian di jalan Tuhan, satu bagian di dunia. Dan hati yang terbagi tidak bisa berdoa dengan penuh iman, karena masih ada dua pilihannya. Kebimbangannya terbawa masuk ke dalam doanya. Bahayanya adalah dia tidak akan menerima hikmat yang dibutuhkan untuk bertahan. Bapak Ibu Saudara mau bertahan? Bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Kita butuh hikmat. Tapi orang yang bertahan di persimpangan, dia malahan semakin lemah dalam menghadapi tantangan. Karena itu lingkaran Bapak Ibu Saudara. Bimbang, minta hikmat, di dalam bimbang gak dapat kekuatan lagi, lemah lagi, minta lagi, lemah lagi, gak terima kekuatan. Sehingga hati semakin mudah tertarik ke arah dunia. Maka kebimbangan akan semakin dalam di dalam diri orang ini. Maka doanya akan semakin tidak efektif. Ini siklus Bapak Ibu Saudara. Dari semakin ini berulang, semakin kuat kebimbangan dan semakin lemahnya iman. Karena kamu semakin lemah dan ini akan semakin sulit untuk diputuskan di dalam hidup seseorang. Ini yang saya sebut lingkaran kebimbangan. Kita ke kitab Amsal. Amsal 14 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Ujungnya apa? Percaya firman Tuhan ini? Ada yang tahu namanya spiral? Kayak pir itu. Ya, bukan spiral satunya. Ini pasti mikir spiral yang lain ini. Ibu-ibu langsung spiral. Wah. Ya. Ya, lingkaran kayak pir itu kalau kita goyang gitu, kalau misalnya di dalam satu bentuk, ada momen tertentu salah satu lingkaran itu akan mendekati dari pinggirnya. Begitu kamu putar gitu. Kalau dia bentuknya spiral. Ya, langsung muternya ada sedikit. Setiap kali putaran ada membuat dinding lingkaran itu semakin dekat sama yang lain. Ini gambaran yang sama dengan lingkaran kebimbangan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali hikmat nggak diterima, seseorang sedikit lebih akan mengandalkan hikmat diri sendiri. Karena kadang kita terhimpit waktu untuk memutuskan, ya kan? Terhimpit keadaan untuk mengambil langkah. Di setiap kali kamu mengandalkan hikmat sendiri, akhirnya hatinya sedikit condong ke dunia lagi. Setiap kali hatinya sedikit condong ke dunia, doanya sedikit lebih bimbang lagi. Dan seterusnya. Dan ini berulang-ulang. Kalau ini terjadi setiap kali putaran akan semakin memperlemah kemampuan untuk keluar dari kebimbangan itu sendiri. Mengapa lingkaran ini sulit disadari Bapak Ibu Saudara? Karena orang
yang ada di dalam lingkaran ini seringkali tidak menyadarinya justru karena mereka masih aktif secara rohani. Karena masih ada Tuhan di sini juga. Pertama, lingkaran ini bahkan terasa normal. Seseorang yang sudah lama berada dalam lingkaran ini tidak merasa gejala dramatis kayak, oh aku berdosa banget. Nah, dia masih di gereja. Seperti yang saya katakan tadi, doanya mungkin bahkan tetap doa tapi sebenarnya kering. Tapi dia nganggap itu adalah kesibukan, bukan kelelahan. Kesibukan atau kelelahan. Wah, gereja lagi. Oh, jam 9 doa kita. Tahu gitu minggu tidur lebih lama. Lama-kelamaan akan terasa seperti itu. Kamis lagi ada pengajaran. Siapa sih yang ngajar? Oh, Pak Giri nggak usah datang lah. Ada sesuatu yang stagnan, tapi dia belum tahu di mana asalnya. Hari ini saya mau kasih tahu. Yang kedua, kadang orang yang mendua hati tidak merasa bahwa jalannya mengarah kepada kebinasaan. Karena Amsal ini dikatakan, mereka menganggap itu lurus. Bahkan seringnya dia merasa bahwa dia sedang menyeimbangkan antara iman dan realita dan kenyataan hidup ini. Tapi merasa pragmatis, realistis gitu yang dijebak. Aku nggak mau fanatik berlebihan lah. Nggak usah terlalu fanatik. Nggak usah jenggotnya dipanjangin. Nggak usah pakai celana yang congklang gitu ya. Nggak mau fanatik banget. Aku NU lah, NU. Ya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah perlahan-lahan. Tanpa dia sadari Bapak Ibu Saudara, dia semakin jauh dari sumber hikmat itu sesungguhnya bahkan. Yakobus pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan kayak gini. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Siapa yang gak mau punya hidup tenang? Atau siapa yang mau punya hidup tenang? Tidak tenang hidupnya mau? Kalau dari frasa bahasa aslinya ini muncul arti tidak stabil sebenarnya hidup tenang ini. Tidak bisa berdiri dalam satu standar. Ya, di dalam semua jalan-jalan dan semua kehidupan ini. Ini bukan hanya soal hal doa Bapak Ibu Saudara. Ini bukan juga tentang hal iman saja. Dalam semua jalur kehidupannya, termasuk keputusannya, relasinya atau hubungannya, baik dalam pernikahan, persahabatan, dan yang lain. Kadang-kadang, kayak sahabat karib banget. Kadang-kadang kayak dunia dan akhirat gitu kan. Jauh. Ya. Ini bicara tentang dalam pelayanan, prioritas dan cara merespon tekanan. Gitu. Dan banyak hal lain. Padahal cara kita merespon tekanan adalah penentu apakah kita akan bertumbuh di dalamnya atau tidak. Seseorang yang mendua hati tidak hanya lemah dalam satu area aja. Dia akan membawa ketidakstabilan di semua hal yang dia lakukan. Ketidakstabilan ini akan merembes kayak ambil air pakai tisu ke seluruh kehidupannya. Karena fondasi yang seharusnya menopang semuanya, yaitu hikmat yang mengalir dari relasi yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, itu tidak terhubung dengan benar. Siapa yang kenal namanya Yudas Iskariot? Ada yang kenal? Oh, tahu kan? Nah, siapa yang punya WhatsApp-nya? Yudas Iskariot adalah gambaran dari lingkaran ini Bapak Ibu Saudara. Ia berjalan bersama Yesus yang adalah hikmat itu sendiri ya kan. 3 tahun loh. Ya. Tapi hatinya tidak pernah sepenuhnya diserahkan. Ada kantong yang masih dia pegang sendiri juga. Ada loyalitas yang masih terbagi. Bahkan walaupun dia mendengar setiap pengajaran, menyaksikan setiap mujizat di depan mata dia loh. Ya kan? Berdoa bersama-sama para murid, hikmat untuk bertahan dalam jalan Tuhan tidak pernah meresap benar-benar dan menjadi yang utama dalam hatinya. Bukan karena Yesus tidak mau memberi, Yesus di situ memperlihatkan dan mengajar, dia ngasih. Tapi hatinya yang terbagi dan tidak bisa menerimanya.
Buktinya adalah ada beberapa respon di Alkitab yang muncul. Salah satunya adalah saat dia melihat ada seorang wanita yang ngurapi kaki Yesus. Tahu cerita itu? Apa yang Yudas katakan? Wah, sayang, itu bisa dijual. Ya kan? Masih ada sisi kepercayaan yang lain yang dia simpan. Dari responnya kelihatan apa yang ada di dalamnya. Wah, sayang banget minyak itu bisa dijual, lumayan, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Memperlihatkan kalau dia masih punya sesuatu di dalamnya. Kalau kita mengingat kisah Yudas ini, dia tidak mampu keluar dari lingkaran itu, dan pada akhirnya dia hidup dalam kematian. Yang paling menyedihkan dari kisah Yudas ini bukan hanya pengkhianatannya, Bapak Ibu Saudara, melainkan proses yang panjang tapi dia tetap bertahan dalam lingkaran ini gitu masalahnya. Kan sedih banget. Intinya kayak kamu punya akses segitu lamanya, tapi nggak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Gitu loh. Kan sedih banget. Itu kayak sekolah 12 tahun dari SD sampai SMA. Gitu. Tapi dan dari kelas 4 kalau nggak salah ya yang udah ada bahasa Inggrisnya. Sampai lulus SMA nggak bisa ngomong bahasa Inggris itu. Contohnya. Kita semua mengalami, artinya kita kadang ada kehidupan yang kita punya aksesnya luar biasa, segitu lamanya, tapi kita nggak menyerapnya dengan benar. Itu yang paling menyedihkan bagi kehidupan Yudas. Tidak ada satu momen di mana Yudas itu tiba-tiba jadi jahat, enggak. Yang ada adalah satu putaran demi satu putaran, satu lingkaran demi satu lingkaran. Setiap kali dia mengambil di kantong uang itu, ya kan? Dia kan bendahara ngambil dikit-dikit, satu putaran lagi, ya kan? Setiap kali dia melihat harga barang yang lebih mending untuk ini ya, mending untuk itu, ya melihat nilainya bagi Tuhan, tapi juga habis itu dia lihat nilainya dari sisi dunia, ya kan. Sampai akhirnya di Yohanes 13 ayat 2 Alkitab mengatakan setan telah menaruh niat jahat dalam dirinya. Tapi dia nggak tiba-tiba jadi jahat, itu lingkaran yang terus menerus dalam akses yang sudah ada, akses jalan yang benar sudah ada, tapi nggak dihidupi. Pintu ini tidak terbuka sekaligus, tetapi terbuka perlahan untuk setan boleh naruh sesuatu dalam hati kita. Satu putaran pada satu waktu. Nampak sesuatu yang sederhana, betul? Yaitu kebimbangan. Tapi ternyata agak kompleks sedikit. Tapi bisa juga berakhir kematian. Kematian rohani. Sekian lama jadi bagian dari komunitas, tidak bertumbuh. Siapa mau belajar untuk keluar dari lingkaran kebimbangan ini? Kita balik ke Yakobus 4. Ke ayat yang tadi sudah saya singgung. Ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, yang masih loyal kepada dua Tuhan itu. Hal yang paling penting untuk dipahami, seseorang yang sudah ada dalam lingkaran kebimbangan tidak bisa keluar dari lingkaran itu dengan kekuatan sendiri. Karena sebenarnya masalah terbesarnya kan kenapa kita ada di lingkaran itu, karena kita masih nyimpen kekuatan diri sendiri. Ya kan? Ia tidak bisa berdoa lebih keras. Oke, doa aku tak tambahin. Ya kan? Tidak bisa mencoba dengan membaca Alkitab lebih banyak untuk mendapatkan iman lebih kuat. Lucunya, mau lebih kuat di dalam kegiatan rohani, tapi iman kebimbangannya masih ada karena dasarnya masih mendua hati itu masih disimpan.
Bahkan doanya tidak akan efektif karena dia doa di dalam keraguan itu. Itu kenapa saya bilang tetap nggak bisa efektif kalau mau ditambahin ini. Pintu keluarnya ada di tempat yang makin terdengar sederhana. Ini tentang arah, Bapak Ibu Saudara. Katakan arah. Arah orang Korea. Perintah yang sangat konkret, sederhana. Dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, bukan memperbaiki kebimbanganmu dulu. Bukan buktikan imanmu lebih kuat, enggak. Ini posisinya aku di tengah nih ya. Ada dua jalan. Caranya gampang, pilih arah. Deketin ke arah Tuhan, pilihlah arahnya. Tindakan pertama bukan memperbaiki kondisi internal, tetapi tetap di persimpangan. Tindakan pertama adalah gerakan ke arah yang benar. Kalau sudah terbiasa menghadapi tantangan dengan berlari ke arah kekuatan sendiri dan dunia, harus mulai berubah untuk mendekat kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan untuk ini kita butuh yang namanya tekad. Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan, dia kata. Tekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja di depan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini kan katanya dia punya tekad dari awal. Ini sederhana banget. Ini bukan proses yang bertahap, Bapak Ibu Saudara. Bukan Daniel mulai mikir sambil dia tetap nikmati makanan itu. Dia bertekad. Tahu tekad? Tekad adalah satu keputusan bahkan sebelum melakukannya. Merubah semuanya kalau kamu ambil di waktu yang tepat. Kebimbangan tidak hilang dengan bertumbuh perlahan menjadi kurang bimbang, lebih kurang lagi bimbangnya, lebih kurang lagi bimbangnya. Kebimbangan dipatahkan dengan satu keputusan tegas. Aku memilih jalan Tuhan. Sepenuhnya, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang aku akan mendekat ke jalannya Tuhan. Tapi apa artinya mendekat kepada jalan Tuhan secara nyata? Saya sadar kalimat mendekat kepada Tuhan bisa terdengar abstrak atau juga wow, rohani sekali. Jadi saya mau kasih satu pertanyaan diagnostik. Karena kita ngomongin gula darah. Yang sangat nyata untuk pertanyaan ke diri kita. Dengarkan ini. Setiap kali masalah datang, perhatikan gerak pertama hatimu. Kemana kamu berpaling pertama kali? Kepada siapa atau kepada apa kamu mencari solusi? Gak usah yang hari ini deh, yang kemarin misalnya, atau yang tadi malam, atau yang kemarin lusa. Itu adalah indikator yang paling akurat tentang di mana loyalitas utama hatimu berada. Cara ceknya mudah. Kamu tipe orang yang mana? Ada dua tipe nih. Orang pertama, orang si A deh, gitu, nggak usah pakai namanya A deh. Ya kan? Satunya namanya B deh. Ya. Yang pertama si A deh, saat ada situasi dia berdoa, wow, Kristen loh berarti, betul. Dia membaca firman, dia konsultasi dan ambil keputusan. Orang yang B deh tadi, analisa situasi, ambil keputusan dan berdoa juga karena dia Kristen. Berdoa memohon berkat untuk keputusannya. Kira-kira kamu orang yang mana? Yang cari Tuhan dulu sebelum keputusan atau cari Tuhan setelah memutuskan untuk berkat bagi keputusan?
Urutan ini mencerminkan siapa Tuhan utama dari proses pengambilan keputusan kita. Jujur, saya sendiri sedang terus belajar untuk berubah dalam hal ini. Kita berubah bareng-bareng, amin. Saya sadar banyak kali di masa lalu saya yang kemarin-kemarin itu, saya itu tipe 2, bukan diabetes ya, tipe 2. Diabetes tipe 2, tipe 1. Saya kayak tipe yang bedeh tadi. Tapi juga saya sadar bahwa memutuskan lingkaran berarti secara sadar memutuskan juga. Yang berulang-ulang memilih untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum ambil apapun keputusan itu. Bukan secara ritual tambahan, ini bukan kuncinya. Bukan ritual tambahan setelah kita sudah punya rencana, tapi sebagai sumber hikmat itu yang harus kita kejar yang utama. Bisa mengerti? Kalau mau keluar dari lingkaran, bukan berhenti meragukan, tetapi memilih untuk percaya. Beda banget itu. Karena kadang kamu berhenti meragukan tapi tidak mengambil langkah, tetap bertahan di persimpangan, itu tidak menjawab apapun. Matius 9 ayat 23 sama 24, coba kita ke situ. Ayat 23 Markus 9. Oh, Markus, sorry. Markus kan? Aku tadi ngomong Matius loh. Ya saudaranya lah berarti. Markus. Ya Markus sorry. Markus 9. Ya tadi Matius juga sih cocok ya, tapi beda. Ya jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Piye toh kowe? Kowe percaya apa ora percaya iki? Dia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Orang ini tidak stabil secara rohani, ia lagi bergumul di dalam hatinya. Tapi arah ketergantungannya sudah jelas di dalam pernyataannya. Dia berpaling kepada Yesus, bukan dua Tuhan sekaligus. Dia sadar dia tidak percaya, tetapi aku memilih untuk percaya kepada Tuhan. Itu tekadnya. Memilih untuk mempercayai. Ya, pada akhirnya Yesus nyembuhin anak itu, betul? Ya, catat hal ini. Ini penting untuk saya tegaskan hari ini. Ada perbedaan antara orang yang bergumul dengan imannya seperti Bapak di cerita ini, dengan orang yang mendua hati. Orang yang bergumul dengan imannya tahu kemana dia akan berpaling. Dia mau ke Yesus. Tapi orang yang mendua hati tidak berpaling sepenuhnya kemanapun gitu maksudnya. Dia terus berdiri di persimpangan. Yang pertama sedang dalam proses. Yang kedua terus dalam lingkaran yang tertutup karena dia bertahan di persimpangan itu. Dan yang bertahan itulah yang gak akan menerima hikmat dari Tuhan. Tapi begitu kamu punya kepercayaan penuh, aku mau ambil jalan Tuhan, hikmat itu muncul. Yesua 24 ayat 15, Bapak Ibu Saudara, kita ke situ sebentar. Untuk contoh aja. Mazmur 86 ayat Yesua 24 ayat 15. Aduh. Ini gara-gara gunung ini. Kemarin turun terus saya bilang, wah besok aku berdiri 2-3 jam ini. Yesua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah hari ini kepada siapa?
Dia ngomong milih. Harus ambil keputusan. Siapa kamu beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau orang Amori, atau negeri yang kamu diami dimanapun kamu berada. Tetapi aku dan seisi rumahku, Yosua bilang, aku mau ibadah sama Yahweh. Jelas ini tentang pilihan, tentang tekad dari awal, komitmen dari awal. Tapi ini lebih dari hanya datang beribadah secara agamawi di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Ini tentang pilihan untuk nyerahin hidup dan mengambil langkah ke arah Tuhan. Dan waktu kamu memilih tekad itu, Tuhan ngomong tentang hikmat yang harus kamu lakukan. Pasti. Kepada siapa kamu mau nyerahin hidupmu hari ini? Ini pertanyaannya. Boleh dijawab. Kepada siapa kita mau menyerahkan hidup kita hari ini? Adonai, Yahweh, El Shaddai. Dan saya tutup dengan Mazmur 86. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa menambahkan sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat ini harus menjadi ayat yang kita ingat hari ini dan hari-hari ke depan. Jadi doa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang terpenting untuk dapat keluar dari lingkaran kebimbangan ini adalah identifikasi kantong atau ada hal lain apa yang masih kita pegang. Ada jimat apa yang kamu masih simpan. Lingkaran tidak bisa diputuskan tanpa kejujuran. Apa yang masih Anda genggam di luar jangkauan Tuhan. Mungkin bukan dosa saja, contohnya bukan percabulan, bukan juga pencurian, bukan yang dramatis-dramatis itu. Bisa berupa rencana yang tidak pernah dikonsultasikan dalam doa, ambisi yang tidak diserahkan, ketakutan yang tidak pernah dibawa kepada Tuhan, bahkan kekhawatiran terhadap hidup ini yang masih kita pegang juga. Atau kebiasaan menyelesaikan masalah dengan hikmat sendiri sebelum datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari di gambar tema hari ini, gambar ini adalah gambaran seseorang yang berdiri di dalam persimpangan. Di sebuah persimpangan, di satu sisi ada jalan yang sempit di sebelah sini, ya, namun kokoh. Ia tahu itu adalah jalan Tuhan. Di sisi lain ada jalan yang lebih lebar, ya agak halus juga, penuh cahaya gemerlap, ya kan. Tawaran solusi instan banyak, termasuk mie instan mungkin ada di situ. Ya, dan ia berdiri di tengah-tengah, nggak kemana-mana. Ini adalah gambaran orang yang ada di lingkaran kebimbangan ini. Tetap ada di persimpangan, terus suka banget di pojokan, ya, di lampu merah. Yang penting nggak ngamen sih di lampu merah. Bahayanya di kitab Wahyu Tuhan ngomong, kalau kamu nggak panas, nggak dingin, diapain sama Tuhan? Akan dimuntahkan. Apakah selama ini kita berdiri di persimpangan itu? Padahal ada sebuah air yang kita butuhkan untuk perjalanan, yaitu hikmat untuk bertahan dalam jalan yang sempit ini. Yang tersedia di sisi sini itu tersedia. Tuhan sudah sediakan hikmat itu. Tuhan mengulurkan tangannya dengan murah hati, dan bahkan Yakobus katakan tidak membangkit-bangkit. Tetapi kita tidak bisa menerimanya karena satu tangan kita masih menggapai jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara, persimpangan adalah titik keputusan, bukan tempat tinggal. Ingat itu. Dan hari ini saatnya yang tepat untuk kita memutuskan, membuat hal ini. Yosua tidak berkata, saya harap suatu hari nanti aku akan memilih. Tapi dikatakan, pilihlah hari ini. Dan aku memilih nomor 2.
coblos. Dia sendiri memberikan teladan, aku dan seisi rumahku. Keputusan yang tegas pada hari yang spesifik, dengan arah ke identitas yang jelas. Dan Mazmur ini adalah doa seseorang yang sadar bahwa hatinya terbagi dan meminta Tuhan untuk nyatukan. Makanya dia bilang, bulatkanlah hatiku, buat hatiku full, komit ke Tuhan aja, ke kamu, ke engkau aja gitu. Ini bukan doa yang sudah sempurna, dan ini doa awal dari seseorang yang memulai perjalanan untuk keluar dari lingkaran persimpangan ini. Ya. Sekali lagi saya katakan, hikmat untuk bertahan di jalan Tuhan itu sudah tersedia, tapi kita harus mulai memilih jalan itu. Tuhan menawarkan dengan murah hati. Ya, tidak ada syarat tersembunyi. Dia jelas kasih tahu, hanya kamu perlu mempercayai jalanku aja, wes. Satu-satunya yang menghalangi penerimaan itu adalah hati yang mendua. Hari ini adalah undangan untuk menyatukan hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk benar-benar memutuskan, aku pilih Tuhan selalu. Kalau kita masih ada dalam persimpangan itu, dan inilah harinya untuk kita datang kepada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang aku rasa kita perlu secara dramatis untuk menutup khotbah ini. Ini sesuatu yang harus kita pegang di setiap waktu. Untuk memilih Tuhan sebelum mengambil keputusan. Bukan meminta Tuhan memberkati apa yang kita putuskan. Untuk kita bisa keluar dari lingkaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu, di mana Engkau menyediakan hikmat untuk kami bertahan di dalam